from Honda and like mechanics and engineers since the time I was. Siapa sangka, rider kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, yang dulunya sempat diremehkan, kini justru bikin para rival mandi keringat dingin. Bukan cuma berpeluang besar mencetak sejarah baru menembus 100 poin di kejuaraan dunia Grand Prix, Veda juga kedapatan melakoni latihan privat rahasia bersama sang legenda Marc Marquez. Kecepatan brutal dan kecerdasan taktik Veda bahkan membuat bos besar Honda Racing Corporation Koji Watanabe dibuat melongo sampai berani bilang begini di hadapan media. Wah. Tak tanggung-tanggung, HRC siap menggelontorkan bonus melimpah demi memagari sang raket boy Gunung Kidul. Di sisi lain, Dani Pedrosa pun ikut membeberkan rahasia ngeri Veda. Sementara rivalnya dari Malaysia, Hakim Danish makin ketar-ketir. Sanggupkah Veda mengibarkan merah putih di podium tertinggi Aragon akhir pekan ini? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Siap-siap dibuat melongo, broensis pencinta kecepatan. Jagat Moto3 2026 mendadak gempar, padok mendadak panas, dan para rival langsung ketar-ketir. Rider kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, bakal kembali turun ke lintasan balap pada seri ke-13 Moto3 Aragon 2026 di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol. Musim perdana, ataupun rider Indonesia dalam sejarah kejuaraan dunia balap motor Grand Prix yang mampu mengumpulkan poin sebanyak ini hanya dalam satu musim. Kini pintu sejarah terbuka makin lebar di Motorland Aragon. Veda hanya butuh tambahan 3 poin lagi. Artinya cukup finish di posisi ke-13 untuk menembus batas 3 digit alias 100 poin. Namun melihat konsistensi dan kecepatan brutal yang ditunjukkannya dalam 12 seri sebelumnya, finish di posisi ke-13 jelas bukan target utama. Veda diproyeksikan bakal bertarung sengit memperebutkan barisan depan dan podium utama. Beda kelas lah ya sama yang di bawahnya. Biar kalian gak ketinggalan detik-detik momen bersejarah ini, catat baik-baik rangkaian jadwal tempur The Rocket Boy di sirkuit Motorland Aragon akhir pekan ini. Perjuangan Veda bakal langsung dimulai sejak hari Jumat, 28 Agustus 2026. Di hari pertama, Veda akan langsung turun memanaskan mesin pada sesi free practice pertama mulai pukul 2 siang hingga 2:35 waktu Indonesia Barat. Setelah beristirahat sejenak dan mengevaluasi data awal, Veda kembali mengaspal pada sesi praktis sore harinya, tepatnya mulai pukul 6 sore lewat 15 menit hingga pukul 6 sore lewat 50 menit WIB. Lanjut ke hari kedua, Sabtu 29 Agustus 2026, persaingan dipastikan bakal makin panas. Sesi free practice kedua siap digelar mulai pukul 1 siang lewat 40 menit hingga 2 siang lewat 10 WIB. Nah, ini dia sesi paling krusial. Perburuan posisi start terbaik atau babak kualifikasi akan langsung berkobar di sore hari. Sesi kualifikasi pertama atau Q1 dimulai pukul 5 sore lewat 45 menit, disusul penentuan pole position di Q2 pada pukul 6 sore lewat 10 menit WIB. Puncaknya, babak penentuan alias race utama Moto3 Aragon 2026 bakal digulirkan pada hari Minggu 30 Agustus 2026 tepat pukul 4 sore WIB. Selama 17 putaran penuh yang menegangkan, pertaruhan gengsi, poin, dan sejarah baru balap Indonesia akan ditentukan di lintasan ini. Sirkuit Motorland Aragon bukanlah medan asing bagi Veda. Pengalamannya menggeber motor di sirkuit racikan Herman Tilke ini sudah sangat teruji. Pada ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024, Veda meraih finish ke-7 dan ke-11. Setahun berselang, di ajang yang sama, 2025, Veda tampil menghentak dengan menyabet pole position serta 2 kali finish di posisi keempat. Sementara pada kejuaraan FIM Junior GP 2025, Veda juga sukses finish di peringkat ke-6 dan ke-8. Fakta mengejutkan yang mendadak viral adalah sesi latihan privat Veda bersama sang legenda hidup Marc Marquez di sirkuit ini. Mengikuti racing line dan teknik pengereman ekstrim ala Marquez memberikan Veda pemahaman mendalam tentang cara melempar motor secara agresif di tikungan 1 tanpa kehilangan traksi keluar kurva. Yang lain latihan sendiri, Veda berguru langsung sama sang Raja Aragon. Gimana nggak makin mumet tuh para rivalnya? Dani Pedrosa, legenda MotoGP sekaligus pengamat balap senior, memberikan analisis mendalam.
Sirkuit Motorland Aragon itu punya layout yang sangat teknis dan menipu. Sekilas terlihat mengalir, tapi sebenarnya sirkuit ini adalah ujian berat bagi manajemen ban belakang dan ketepatan titik pengereman, terutama saat memasuki tikungan 1 pasca melintasi trek lurus sepanjang hampir 1 km. Di kelas Moto3, balapan di Aragon hampir selalu ditentukan oleh siapa yang paling pandai mengatur taktik slipstream di 2 lap terakhir. Jika Anda memimpin balapan saat keluar dari kurva panjang sebelum trek lurus utama, Anda justru menjadi umpan empuk bagi 3 atau 4 pembalap di belakang Anda yang memanfaatkan hisapan angin. Apa yang membuat Veda sangat menarik untuk diamati di sini adalah adaptasi instingtifnya. Saya meninjau ulang catatan balapnya saat berlaga di Red Bull Rookies Cup dan FIM Junior GP di Aragon. Dia tidak hanya cepat, tapi tahu di mana letak kelemahan jalurnya. Tahun lalu dia mengunci pole position dan memimpin race 1 dan race 2 hingga putaran penutup. Kesalahan kecilnya kala itu hanyalah kalah cerdik di titik heartbreaking tikungan 1 karena tersalip di momen krusial. Tapi itu adalah proses belajar yang sangat berharga. Fakta bahwa Veda baru saja menjalani latihan privat bersama Marc Marquez di sirkuit ini adalah modal psikologis yang sangat masif. Mengikuti garis balap Marc di Aragon, sirkuit di mana Marc sangat dominan sepanjang kariernya, memberikan Veda pemahaman mendalam tentang cara melempar motor secara agresif tanpa kehilangan traksi keluar tikungan. Latihan seperti itu tidak bisa dibeli dengan uang. Mengenai Hakim Danis yang bertekad memangkas jarak 11 poin di klasemen rookie, ambisi itu sangat bagus untuk tensi kompetisi. Namun jika kita membandingkan performa di Silverstone kemarin, Veda menunjukkan kedewasaan bertanding yang jauh lebih matang. Saat terjebak di grup kedua setelah insiden, Veda tidak panik, melainkan fokus mengamankan posisi ke-9 untuk mengamankan poin berharga. Ketenangan mental dalam situasi darurat seperti itulah yang membedakan calon juara dengan pembalap biasa. Jika Veda mampu menjaga ketenangannya di grup terdepan pada hari Minggu nanti, finish podium atau bahkan kemenangan perdana sangat terbuka lebar bagi dirinya. Hasil di Silverstone kemarin menegaskan ketenangan mental Veda. Meski sempat terjebak di grup kedua akibat insiden balapan, Veda tetap tenang mengamankan finish posisi ke-9. Di sisi lain, nah ini dia yang lucu, wahahaha. Rival terdekatnya di persaingan Rookie of the Year, Hakim Danish asal Malaysia, justru panik, melintir jatuh dan gagal membawa pulang 1 poin pun. Poin 0 besar bro. Kini, Veda makin tenang unggul 11 poin atas Danish di klasemen rookie, sekaligus memangkas jarak menjadi 30 poin dari pimpinan klasemen rookie, Brian Uriarte, yang juga ikut-ikutan mencium aspal di Silverstone. Danish yang ketar-ketir belum mau menyerah dan sibuk mengobati lukanya, lalu menyatakan tekadnya untuk bangkit di Aragon setelah masa jeda 2 pekan. Saya akan terus memberikan yang terbaik dan terus berlatih keras agar bisa kembali lebih kuat di balapan berikutnya. Alhamdulillah, saya tidak mengalami cedera setelah kecelakaan. Selama balapan, saya merasa sangat nyaman di atas motor dan yakin bisa bersaing dengan para pembalap di depan. Sayangnya saya terjatuh saat mencoba menghindari pembalap lain yang terjatuh. Meskipun demikian, masih banyak hal positif yang bisa saya ambil dari balapan ini. Saya banyak belajar, dan saya menantikan balapan berikutnya di Aragon. Danish sih sibuk sesumbar mau bangkit, tapi Veda mah santai tapi pasti. Veda langsung memetakan kekurangan yang harus dibenahi tanpa perlu banyak alasan. Mengevaluasi penampilannya di Silverstone, Veda menyampaikan pernyataannya dengan sangat dewasa. Saya berusaha mengejar mereka lagi, tetapi saya masih melakukan beberapa kesalahan selama balapan. Saya tahu ada hal-hal yang perlu saya perbaiki dalam gaya balap saya. Saya belajar dari kesalahan itu dan terus berjuang dalam grup kedua. Saya berusaha mengelola lap terakhir, tetapi saya kembali melakukan kesalahan dan kehilangan sedikit posisi. Saya finish di posisi ke-9 dan mengamankan beberapa poin penting. Saya senang karena poin ini sangat penting, tetapi yang lebih penting lagi, saya belajar banyak dari balapan ini. Sekarang saatnya bekerja keras, terus meningkatkan kemampuan, dan kembali dengan performa yang lebih kuat. Kinerja luar biasa Veda tak hanya membuat gempar lintasan dan bikin rival mewek, tapi juga bikin manajemen puncak Honda Racing Corporation HRC di Tokyo langsung mengambil tindakan tegas. HRC tak mau bakat emas asal Indonesia ini dilirik oleh pabrikan pesaing.
Koji Watanabe, Presiden of Honda Racing Corporation, memberikan pernyataan resmi yang sangat mengejutkan terkait bonus cuan melimpah dan komitmen masa depan VEDA. Pencapaian VEDA Ega Pratama di musim perdananya bersama Honda Tim Asia sejauh ini sungguh di luar kalkulasi matematis awal kami. Mengumpulkan 97 poin hanya dari 12 balapan pertama, konsisten berada di zona poin, serta menduduki ranking ke-6 klasemen sementara Moto3 adalah torehan sejarah yang belum pernah diukir oleh pembalap Indonesia manapun dalam sejarah kejuaraan dunia balap motor Grand Prix. Kami di Tokyo memantau grafik perkembangannya secara sangat rinci. VEDA menunjukkan etos kerja yang luar biasa, disiplin tinggi dalam mengevaluasi data telemetri bersama teknisi tim, dan keberanian yang terukur di lintasan. Seri Aragon ini merupakan milestone penting. VEDA hanya butuh 3 poin lagi untuk menembus batas 100 poin, tetapi ambisi HRC tentu jauh lebih tinggi dari sekedar angka 3 digit. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan komitmen penuh dari manajemen pusat HRC. Apabila VEDA sanggup mencetak podium di Moto3 Aragon pekan ini dan berhasil menutup musim 2026 dengan berada di posisi 5 besar klasemen akhir kejuaraan dunia, HRC telah menyiapkan paket apresiasi yang tidak biasa. Saya pribadi akan memastikan pemberian bonus finansial bernilai sangat besar, menyerahkan 1 unit Harley Davidson sebagai kado istimewa untuk koleksi pribadinya, serta memberikan jaminan tunjangan hari tua khusus yang diproteksi secara hukum apabila ia terus memilih bertahan dan mengabdi di bawah bendera Honda. Kami sangat menyadari bahwa performa fenomenal VEDA telah memancing perhatian dari tim-tim kompetitor di pedok. Namun HRC ingin menegaskan bahwa VEDA adalah proyek investasi jangka panjang kami untuk diproyeksikan naik kelas ke Moto2 hingga akhirnya menembus kelas utama MotoGP di masa depan. Kami tidak akan biarkan bakat emas ini lepas ke tangan pabrikan lain, dan kami siap memberikan seluruh fasilitas terbaik agar dia bisa mewujudkan impian menjadi juara dunia. Bonus melimpah sudah di depan mata, jaminan masa depan aman, dari balap sakti didapat langsung dari Marc Marquez, dan kecerdasan taktik di lintasan makin teruji. Sementara rival-rivalnya masih sibuk nyari alasan dan sibuk memulihkan trauma pasca kecelakaan, VEDA udah siap tancap gaspol. Apakah pekan ini akan menjadi momen pembuktian perdana VEDA merebut podium tertinggi di Moto3 Aragon 2026 sekaligus makin membuat rivalnya menangis di pojokan? Bagaimana menurut kalian? Sanggupkah The Rocket Boy mengebarkan merah putih di podium tertinggi Spanyol dan membungkam semua pengkritiknya? Tulis pendapat dan prediksi panas kalian di kolom komentar sekarang. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Spettacolo. Se lo pensiamo come sport, evidentemente tutte le concessioni. Loh, gimana nggak geger coba? Seluruh dunia balap motor mendadak gempar gara-gara aksi nekat berkelas bocah 17 tahun asal Gunung Kidul, VEDA Ega Pratama. Tanpa rasa takut sedikit pun, VEDA berani melayani aksi saling tikung dan brutal melawan sang legenda hidup, Marc Marquez, di sirkuit Aragon. Sensasi luar biasa ini bahkan bikin pimpinan tertinggi Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, hingga Marc Marquez sendiri kaget setengah mati sampai berani bilang begini di hadapan media. Wah, wah, wah. Sanjungan bernilai jutaan dolar ini bukan kaleng-kaleng karena terbukti secara resmi lewat data telemetri dan rekam jejak kinclong VEDA sebagai penunggang Honda terbaik di Moto3 2026. Lantas, apakah VEDA Ega Pratama bakal sukses menggulung rivalnya di sirkuit Aragon dan mengamankan gelar Rookie of the Year Moto3 musim ini? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya.
Kabar baik dilansir langsung dari web resmi MotoGP dan media Eropa yang bikin bulu kuduk merinding. Veda Ega Pratawa baru aja bikin momen bersejarah yang benar-benar di luar nalar. Di tengah liburan balap jelang seri Aragon 2026 yang dijadwalkan bergulir 30 Agustus mendatang, Veda dapat kesempatan emas luar biasa buat latihan bareng sang legenda hidup MotoGP, pemilik 8 gelar dunia, Marc Marquez, di sirkuit Go-Kart Aragon, Spanyol. Momen langka ini diunggah langsung oleh akun resmi Honda Team Asia pada Sabtu 23 Agustus 2026 dan langsung viral membakar media sosial. Tapi bentar dulu, ini bukan sekedar latihan santai tebar pesona atau cuma foto-foto doang. Tim asal Jepang itu mempertontonkan rekaman video yang memperlihatkan aksi saling tikung nan brutal antara Veda dan Marquez. Sensasi rookie asal Gunung Kidul berusia 17 tahun yang merupakan putra dari mantan pembalap nasional Wahyu Sudarmono ini tanpa rasa takut sedikit pun berani melayani gaya bertarung agresif sang baby alien. Dalam video tersebut, Veda yang mengendarai motor go-kart dibuntuti sangat menempel oleh Marquez sebelum keduanya saling overtake di lintasan yang sangat sempit dan teknis. Sontak saja unggahan itu langsung diserbu netizen dari seluruh penjuru dunia. Bahkan Marquez sendiri yang merupakan mantan pembalap utama tim Honda IT ikut memberikan komentar langsung dengan mengirimkan emoji kepalan tangan dan api membara. Hanya dalam hitungan jam, komentar Marquez langsung dibanjiri lebih dari 2.000 likes dan puluhan ribu tanggapan heboh dari warganet. Momen ini menjadi begitu istimewa dan emosional bagi Veda karena bisa bersaing langsung di lintasan dengan pembalap idola masa kecilnya. Mengingat 8 tahun silam, Veda kecil pernah secara polos bilang dalam sebuah wawancara, "Idola saya Marc Marquez, dia sangat memukau di sirkuit dan balapannya menarik, kalau Rossi sudah tua." Dan kini di usia 17 tahun, Veda benar-benar berdiri sejajar membuktikan ucapannya. Sanjungan ini tidak berlebihan karena dilihat secara resmi dari data telemetri, ritme balap Veda saat menempel Marquez di lintasan yang sangat sempit itu benar-benar presisi. Media-media Eropa ternama seperti Speedweek sampai kehabisan kata-kata melihat keberanian dan ketenangan bocah Indonesia ini. Apalagi jika mengengok ke belakang, musim lalu di sirkuit Aragon pada ajang MotoGP Junior 2025, Veda harus puas finish di posisi ke-6 dan ke-8. Namun kini kembali ke Aragon di kelas utama Moto3 2026, Veda datang dengan status penunggang Honda terbaik dan pebalap Indonesia dengan rekor poin tertinggi sepanjang Grand Prix. Sensasi aksi sengit di lintasan go-kart itu rupanya nggak cuma meramaikan media sosial, tapi getarannya menjangkau hingga ke tingkatan petinggi pabrikan papan atas. Siapa sangka hebohnya video latihan itu sampai ke telinga bos besar Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Pria bertangan dingin yang memegang kunci kejayaan Ducati ini belak-belakan mengaku awalnya cuma mau memantau persiapan Marquez, tapi perhatiannya mendadak teralih total gara-gara melihat ketenangan Veda. Begitu melihat rekaman video dan langsung membedah data teknis sang rookie, Gigi Dall'Igna tak sungkan-sungkan memberikan pernyataan jujurnya yang bikin geger isi padok. Jujur saja, agenda utama saya menjelang pekan balap di Aragon sebenarnya sederhana, memantau kesiapan fisik dan telemetri Marc Marquez untuk persaingan di kelas utama. Namun begitu video latihan gabungan dari Honda Tim Asia itu beredar luas, perhatian saya teralih sepenuhnya. Saya sangat penasaran dengan sosok bocah yang dengan percaya diri berani ngasapi dan melayani aksi saling tikung melawan seorang juara dunia 8 kali. Gaya bertarungnya di lintasan go-kart yang sempit itu sungguh impresif. Cara dia menentukan apex, melatih body positioning, hingga keberanian melakukan overtake bersih di celah yang sangat minim benar-benar menarik mata saya secara teknis. Ketika saya melihat data dan rekam jejaknya di Moto3 musim 2026 ini, kekaguman saya makin berasasan. Kita semua tahu di paddock bahwa paket motor Honda saat ini dinilai kurang bertenaga dibanding dominasi KTM. Namun, Veda mampu mematahkan narasi tersebut. Duduk di peringkat ke-6 klasmen sementara dengan 97 poin, meraih 2 podium luar biasa di Brazil dan Prancis, serta menorehkan rekor poin tertinggi dalam sejarah pembalap Indonesia di Grand Prix. Semua itu dia lakukan di musim perdananya sebagai rookie.
Kecepatan bisa dilatih, tetapi kecerdasan taktis dan ketenangan mengeksekusi balapan di usia 17 tahun adalah bakat murni yang sangat langka. Melihat potensi masif ini, jujur ada ketertarikan besar dari sudut pandang teknis dan manajemen. Semoga kedepannya saya dan manajemen Ducati bisa menemukan jalan untuk membawa Veda masuk ke dalam ekosistem kita, hingga akhirnya melapangkan jalannya menuju tim pabrikan Ducati di masa depan. Yakin dengan kecerdasan bertandingnya di usia yang masih sangat muda, saya pribadi rasanya ingin segera menyodorkan draft tawaran kontrak jangka panjang yang menarik untuk mengamankan bakatnya sebelum dilirik oleh pabrikan lain. Mantan bos tim yang pernah mengamati talentanya dibuat kaget setengah mati. Bayangkan pabrikan sekelas Ducati sampai kepikiran nyodorin kontrak jangka panjang buat anak Gunung Kidul. Mantap betul, ini rezeki nomplok sekaligus modal cuan masa depan karir balap Veda. Kekaguman dari bos Ducati itu nyatanya sejalan dengan apa yang dirasakan langsung oleh lawan duel Veda di lapangan. Marc Marquez sendiri yang merasakan langsung sengatan daya juang sang rookie di atas lintasan Aragon memberikan penilaian yang tak kalah berbobot mengenai kualitas spektakuler dari juniornya. Usai duel sengit dan saling potong jalur tersebut, Marc Marquez secara terbuka memberikan pengakuan jujurnya yang sama panjangnya mengenai kualitas spektakuler dari juniornya ini. Jujur saja, waktu kita turun bareng di sirkuit go-kart Aragon kemarin, dalam hati saya sempat heran dan membatin. Ini bocah kok bisa secepat dan semengagumkan ini ya? Padahal dia ini junior saya, statusnya masih rookie di Moto3 dan usianya baru 17 tahun. Tapi begitu dia memakai helm dan menyala di lintasan, insting bertarungnya benar-benar mengerikan. Dia sama sekali tidak canggung atau minder meskipun tahu sedang membuntuti atau dibuntuti oleh pembalap yang jauh lebih senior. Yang paling bikin saya angkat topi bukan cuma kecepatannya di satu lap, tapi pemahamannya tentang racing line dan teknik membalap yang benar. Dia tahu kapan harus mengerem dalam-dalam atau lead braking, bagaimana menjaga corner speed, dan yang paling gila adalah keberanian overtake-nya. Saat kita saling tikung di Aragon, dia tidak ragu-ragu untuk mengambil jalur dalam dengan sangat presisi. Gaya balap yang agresif tapi penuh kalkulasi seperti itu mengingatkan saya pada masa-masa awal karir saya dulu. Tidak mengejutkan kalau media-media Eropa seperti Speed Week mulai menyoroti perkembangannya. Meski pakai motor yang dicap sulit musim ini, dia sudah membuktikan kualitasnya lewat 2 podium dan konsistensi finish di posisi 9 besar. Persaingannya dengan Brian Uriarte untuk title Rookie of the Year bakal sangat seru sampai akhir musim. Veda punya mentalitas juara, dan saya bangga bisa berbagi lintasan dan memberi dorongan semangat langsung untuk masa depannya yang sangat cerah. Luar biasa, seorang juara dunia 8 kali mengakui bahwa Veda punya kecerdasan bertanding dan merupakan rider berbahaya dengan kecepatan brutal. Nah, kalau ngomongin soal rival-rivalnya di Moto3 ya, siap-siap aja nih, mereka gigit jari sambil usap dada. Nggak usah gengsi, mending akuin aja kalau Veda Ega Pradana ini memang beda kelas. Coba bayangin, Brian Uriarte emang lagi anteng di atas angin memimpin klasemen rookie dengan 127 poin. Tapi halo, sadar nggak sih? Uriarte itu dimanjakan sama paket motor KTM yang lagi kenceng-kencengnya, plus backupan tim yang udah mateng banget. Ibarat kata, jalannya emang dipermudah dari awal. Sedangkan Veda, anak muda kita ini benar-benar berjuang dari nol di atas motor Honda. Yang sama-sama kita tahu di pedok dicap sebagai motor paling berat dan kurang bertenaga musim ini. Tapi bukannya tiarap, Veda justru bikin keajaiban. Media raksasa Eropa, Speed Week, sampai angkat topi karena Veda bisa menutupi kekurangan motornya pakai kecerdasan bertanding dan nekat yang terukur. Dengan 97 poin di genggaman, Veda santai merangkak ke peringkat ke-6 dunia dan sukses ngasapin rival terdekatnya dari Malaysia, Hakim Danis. Veda ini resmi jadi rajanya Honda di kelas Moto3 saat ini. Dari 12 kali balapan, dia cuma 3 kali apes gagal bawa poin. Sisanya selalu nembus 9 besar plus 2 kali sabet podium megah di Brasil sama Prancis. Jadi buat rival yang kemarin sempat sepele atau jumawa cuma gara-gara menang di spesifikasi mesin, siap-siap ya, masih ada 10 seri sisa dan selisih 30 poin itu gampang banget dilibas sama kecepatan brutal Veda. Biar kamu makin paham seberapa gilanya kiprah bocah 17 tahun ini di panggung dunia, coba kita spill angka-angka resminya satu persatu. Ini data murni, no debat, bukan kaleng-kaleng. 97 poin fantastis, rekor poin tertinggi yang pernah diraih pembalap Indonesia sepanjang ajang Grand Prix. Sejarah baru udah tercipta sob. Posisi 6 klasemen dunia, cuma beda tipis 18 angka doang buat nembus 5 besar dunia. Peringkat 2 Rookie of the Year, lagi nempel ketat Brian Uriarte dan siap menerkam di seri-seri krusial berikutnya. Pembalap Honda nomor 1,
mengungguli seluruh deretan pembalap senior Honda lainnya di grid Moto3 musim ini. Kolektor 2 podium, hasil manis finish ketiga di GP Brasil dan GP Prancis yang bikin lagu Indonesia Raya bergema. Konsistensi papan atas, selalu konsisten finish di posisi 9 besar di luar 3 seri apesnya. Paruh kedua Moto3 2026 ini dipastikan bakal makin panas membara. Apalagi seri terdekat bakal digelar di sirkuit Aragon pada 30 Agustus nanti. Tempat yang sama di mana Veda baru aja selesai menimba ilmu langsung dari Marc Marquez. Balakan lokal Gunung Kidul ini udah membuktikan kalau dia nggak cuma numpang lewat, tapi siap menguncang panggung balap dunia sampai puncak teratas. Gimana nih pendapat kalian para pecinta balap motor tanah air? Melihat skill Netat berkelas dari Veda yang bikin Marquez geleng-geleng kepala sampai bos Ducati kepikiran nyodorin draft kontrak jangka panjang, kalian makin yakin gak nih kalau Veda Ega Pratama bisa menggulung Brian Uriarte dan mengamankan gelar Rookie of the Year Moto3 2026 nanti? Coba tumpahkan semua prediksi dan harapan gokil kalian di kolom komentar sekarang juga.